Hai Sobat RLCS, terima kasih sudah klik video ini. Ini aku buat video di Bandara Tashkent di Uzbekistan dalam perjalananku ke Moskow, teman-teman. Karena lagi nunggu boarding, kita buat video aja permainan antara Maxim Vachier-Lagrave berhadapan dengan Ian Nepomniachtchi dari babak loser bracket yang terjadi di Champions Chess Tour dini hari tadi, teman-teman. Ini game gak nyangka ya, di tahun 2024 masih ada game permainan kayak Michael Tal. Coba nonton terus sampai habis. Yang pasti ada partai langkah yang sangat brilian dan brutal yang harus kalian simak dan coba jadikan ini sebagai penambah skill kalian. Jangan lupa jangan di skip iklannya, karena ini satu-satunya YouTuber yang memberikan AdSense YouTube-nya untuk perkembangan catur di Indonesia bekerja sama dengan Pencasi Jakarta. Maxim Vachier-Lagrave dengan format 2 game, kontrol waktu 10 menit, memulai dengan langkah 4, dijawab Nepo dengan E5, putih kuda F3, hitam kuda F6, dan pembukaan Petrov defense andalan Nepo dimainkan atau Russian game. Putih sikat pion E5, hitam mainkan D6, putih kuda F3, dan hitam sikat pion E4. Kemudian putih mainkan langkah D4, hitam D5, putih gajah D3, hitam gajah D6. Kemudian putih rokade, hitam rokade. 7 langkah yang sangat teoritis banget ini teman-teman. Hampir mirip langkah putih dan hitam. Dan memang zaman dulu nih terkenal pembukaan ini sering ya berakhir dengan hasil seri. Nah, hebatnya ini ya, kenapa partai ini bisa jadi partai yang sangat brutal, kita akan lihat apa manuver yang dilakukan oleh kedua pemain. Putih mainkan langkah C4, hitam C6 ya, mengganggu pion D5, dijaga lagi dengan hitam. Putih mainkan langkah kuda C3, menekan D5 dan E4. Hitam mainkan pertukaran kuda, pukul lagi, dan hitam pukul C4, pukul lagi, dan hitam mainkan langkah pin gajah G4. Kemudian putih lanjutkan dengan gajah D3, hitam kuda D7, putih mengancam pion di petak B7. Kemudian hitam B5 dimainkan, langsung taktis. Ya, kita bisa lihat dari tadi hitam mengganggu dengan bishop di petak G4 dengan teknik ikatan atau pin. Jadi putih langsung H3, hitam gajah H5, dan di langkah berikutnya ini yang menarik ya. Ya, tentu kalau kita lihat sebagai putih yang mengganggu ini terus nih. Nah, jadi putih langsung mendobrak dengan langkah G4. Boom. Hitam gajah G6. Pertukaran gajah dilakukan. Kemudian putih mendobrak dengan langkah D5. Jadi coba menghancurkan struktur pion hitam. Hitam memukul dengan pion C, putih pukul pion B5-nya dulu supaya pion D5-nya emang udah lemah ya. Kemudian hitam kuda B6, putih gajah E3 menekan kuda yang menjaga pion pion D5. Hitam menteri C7, putih mainkan gajah D4. Lihat ya. Memplot nih middle game. Kalau middle game mau ngapain bang? Lihatlah permainan dari Grandmaster ini. Jadi merubah yang posisi bishop yang kurang bagus sekarang jadi jagoan di petak D4. Hitam benteng F8, putih menteri D3, hitam mainkan gajah F8, putih raja G2 posisional. Kemudian hitam benteng AD8, putih menekan kuda di petak B6 dengan teknik baterai. Hitam menjaga dengan benteng E6, putih benteng A5, hitam benteng D7, putih mainkan langkah benteng B1, B5, menekan pion D5. Hitam menjaga lagi dengan menteri D8, saling jual beli serangan. Kemudian putih mainkan langkah benteng A6, menekan kuda B6. Hitam mainkan langkah menteri ke petak C8. Putih menekan pion A7. Jadi tadi dia menekan kuda, sekarang dia rubah menekan pion A7. Hitam mainkan kuda C4 dan disinilah kesalahan dilakukan oleh hitam. Ya, mengira bahwa ini menyederhanakan permainan, tapi setelah itu udah makan benteng. Temukan langkah terbaik putih teman-teman yang membuat langkah brilian bagi Maxim Vachier-Lagrave. Yap, ada langkah. Congratulations kalau kalian cerdas. Kuda G5. Boom. Sacrifice the rook teman-teman. Kalau dimakan apa yang akan terjadi? Maka skakmat. Sulit untuk dicegah dengan ancaman menteri A7. Gajah harus keluar ke petak A3. Dilanjutkan dengan menteri E6. Apabila raja ke petak H8 geser, maka menteri F5 memberikan ikatan pada queen sekaligus ancaman checkmate. Raja harus ke petak E8. Menteri H7, raja F8 dan cek. Kemudian kena queen di petak C8. Kalau kita balik setelah menteri N6 tadi, kenapa nggak geser aja raja F8 bang? Maka skakmat indah dengan kuda di petak H7.
Jadi setelah kuda G5, apa langkah terbaik hitam? Langkah terbaiknya adalah benteng D6, mencoba menukar benteng. Tapi putih nggak kehabisan akal setelah kuda G5. Karena ada langkah lanjutan, menteri ke petak G3 masih korbankan benteng lagi. Ya, kalau dimakan dengan pion, maka menteri H4 skakmat 3 langkah tidak akan tercegah dengan gajah 7, menteri A7, raja F8, menteri H8. Menteri G3 dijawab langkah apa yang terbaik? Ya, yang terbaik di sini adalah sebenarnya langkah F6 ya kalau mau melanjutkan. Jadi putih makan benteng, kemudian hitam makan lagi, kemudian makan lagi, ya kuda C6 ya. Tapi kalah juga nih, satu perwira kena skak gini. Kalau tadi dia yang ngambil kuda di sini, ngambil kuda petak G5, ya lanjutannya menteri E5 nih, menekan G7, ngambil pion D5. Kalah juga secara permainan. Nah, di sisa waktu yang 5 menit ini, Nepomniachtchi mainkan langkah menteri D8. Dan berikutnya ada langkah brilian kedua di game ini, teman-teman. Coba tebak lagi. Apa langkahnya? Yap, ada langkah boom, sacrifice the rook. The rook dikasih lagi guys. Kalau dimakan maka ada jawaban menteri A4, checkmate di petak H7. Dan inilah yang terjadi. Menteri makan benteng, kemudian skak dengan menteri E4 coba korbankan queen. Kalau dimakan akan menggagalkan checkmate. Dengan mental yang berani, Vacher Lagraf mainkan raja G3, hitam menyerah. Karena jika dilanjutkan menteri D3, putih tinggal mainkan raja H2, maka bagaimana menyelamatkan menteri H7, kemudian menteri H8 skakmat? Tidak bisa ya teman-teman. Jadi setelah benteng E8, bagaimana tuh obatnya bang? Benteng E8, satu-satunya jawaban mungkin adalah memberikan menteri dengan kuda C4. Memperpanjang nafas tapi ujungnya kalah juga. Kalau misalkan menteri D7 apa yang terjadi? Menteri H4 ini tujuannya. Tidak akan tercegah. Kalau misalkan dia makan kuda gimana di sini bang? Ya, maka menteri D6 kemudian akan jatuh gajah di petak F8. Partai yang cukup indah bukan teman-teman? Gimana menurut kalian? Ya, di game kedua juga main langkah terbaik juga dimainkan oleh Maxim Vacher Lagraf teman-teman. Nah, kalau kita bahas secara lengkap, akurasinya berapa? 96,8% untuk putih, hitam 81,9%. Ini posisi akhirnya, 33 langkah. Kesalahan apa yang dilakukan hitam sehingga membuat terjadi langkah sacrifice yang banyak ini? Nah, maka kesalahan pertama menteri C8 dan kemudian kuda C4. Adakah langkah yang lebih bagus? Pada saat benteng A6 ya, dengan tujuan dia mau baterai lagi di petak A5, langkah terbaiknya adalah dengan benteng C7. Nah, kalau dikasih gimana tuh kan dapat pion nih putih. Nah, bisa aja ya, atau dia dapat petak D5. Nah, maka menteri B8 memang ini unggul buat putih, tapi daripada kalah kayak tadi kan lebih konyol ya. Ya, jadi langkah terbaiknya mungkin di sini adalah dengan benteng C7 mungkin ya. Kalau makan, kemudian ngambil pion B6. Nah, ini ada benteng C3 juga. Jadi ada ancaman gini. Tapi kalau putih ngambil begini memang unggul putih gitu ya. Memang kalau dilanjutin ya bisa menang putih. Tapi ya ini masih lebih bagus lah daripada posisi tadi. Nah, atau teman-teman ada jawaban lain ya guys? Coba komen. Nah, berkat kemenangan ini ya saya akan bahas. Maka secara posisi ya Magnus Carlsen sudah menang melawan Ali Reza. Magnus Carlsen menang atas Levon Aronian dan akan bertemu Ali Reza di partai winner final nanti malam jam 10 malam ya waktu Indonesia Barat. Dan kemudian berkat kemenangan Maxim Vacher Lagraf atas Nepo, dia akan bertemu dengan yang kalah ya, Alexander Gishuk dikalahkan Ali Reza di winner semifinal dan mereka akan bertemu di loser bracket quarter final. Sementara Levon akan bertemu dengan Fedosev yang menang atas Arjun Erigaisi. Nah, jadi ini dia akan lanjut dulu ke semifinal, lanjut lagi. Nanti nih yang menang dari Magnus Carlsen lawan Ali Reza tinggal nunggu doang di grand final guys. Dan kalau misalkan yang di final itu kalah ya, kayak misalkan Magnus Carlsen udah nyampe grand final, dia tinggal nunggu lawannya. Nanti kalah, nanti ada grand final reset. Jadi ada nyawanya 2 kali guys. Kira-kira siapa yang juara teman-teman? Mohon maaf kalau videonya ini sedikit ramai karena memang ini direkam di bandara guys. Bandara Tashkent Internasional, Uzbekistan. Ya, nanti akan saya upload video perjalanan berikutnya ke Moskow. Dan coba
Bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan di skip iklannya teman-teman.